Taib. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita di latihan yang keempat, halaman 8 jilid 3. Dulu jilid 3. Sebelumnya kita membahas mengenai mu'rab, alamatnya yang asli, kemudian alamat yang cabang, dan alamatnya ini yang masih terlihat. Karena setelah ini kita akan mempelajari yang i'rabnya itu dengan alamat yang tidak terlihat. Ya. Tadi pertama dengan harokat dulu, kemudian ada yang dengan huruf, ya. Nah, ya. Berikutnya adalah yang alamat i'rabnya masih dengan huruf. Ya, tadi adalah al-asmaul khamsah, ya. Sekarang adalah jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Kullul alamati fihi far'iyatun. Setiap alamat yang ada di jamak mudzakkar salim itu adalah alamat cabang. Kenapa? Karena alamat inti itu rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Nah, jamak mudzakkar salim ini alamatnya itu bukan dengan tanda harokat ini. Dia alamatnya itu dengan huruf. Huruf dengan harokat itu berbeda. Maka yang alamatnya dengan harokat aja itu masih ada yang masuk ke alamat cabang, apalagi yang alamatnya itu adalah yang tandanya itu dengan huruf. Sudah pasti dia masuk ke yang tanda cabang. Alamatur rafi al-waw. Jamak mudzakkar salim ini ketika dalam keadaan rafa dia dengan waw. Dakhalal mudarrisuna. Naknya sama, mudarrisnya sama. Yang ada adalah wawunya. Karena wawunya ini nanti yang berbeda. Kemudian alamatun nasbi al-ya'u, alamat nasabnya adalah dengan ya. Sa'altul mudarrisina, saya bertanya kepada para guru, ya. Alamatul jarri al-ya, alamat jarnya juga dengan ya. Hadhihi ghurfatul mudarrisina, ini ruangan para guru. Nah, lihat di sini. Mudarrisuna, mudarrisina, mudarrisina. Al-mudarrisuna, al-mudarrisina, al-mudarrisina. Naknya sama. Yang berbeda adalah wawunya. Ketika marfu wawu, ketika mansub dan majrur dengan ya. Nah, maka yang berbeda ini yang dijadikan alamat atau tanda. Ya. Nah, maka wawu ya ini adalah tanda untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian berikutnya adalah musanna. Musanna ini adalah yang double ya. Kullul alamati fihi far'iyah, semua alamat yang ada di musanna ini far'iyah karena musanna juga sama. Yaitu tanda i'rabnya itu, alamat i'rabnya itu dengan huruf, ya. Jadi yang dimulai yang alamat i'rabnya dengan huruf itu adalah al-asmaul khamsah, yang mudzakkar salim dengan musanna. Alamatur rafi al-alif, alamat rafa'nya adalah dengan alif. Contohnya ghaba thaliban. 2 orang mahasiswa tidak hadir. Kemudian alamat nasabnya dengan ya, alamatun nasbi al-ya'u. Talabal mudiru talibaini. Mudir ya, mencari 2 orang mahasiswa, meminta 2 orang mahasiswa. Alamatul jarri al-ya'u, alamat jarnya adalah dengan ya. Hadhil ghurfatu li talibaini. Ruangan ini untuk 2 orang mahasiswa. Kenapa alif dengan ya dijadikan alamat? Karena itu yang berbeda. Ya. Tolibanya masih sama, ni-nya masih sama, ya. Kalau yang di tadi al-mudarris, sinnya kan dhamma ya, al-mudarrisuna. Naknya sama, sinnya dhamma. Kenapa ketika nasab dengan jal jadi al-mudarrisina, jadi kasroh? Karena sebelumnya ada ya. Dan tidak boleh tetap dhamma dengan ya itu selamanya enggak bakal pernah ketemu. Tidak bisa al-mudarrisui, enggak bisa. Karena si wawunya berubah menjadi ya, terus sinnya tidak bisa tetap dhamma, akhirnya sinnya turun menjadi kasroh. Kalau di sini ya, ba-nya tetap fathah. Kenapa? Karena fathah dengan ya mati itu masih bisa bertemu. Jadi bai, jadi lin ya. Naninya tetap sama, talibani, talibaini, talibani, talibaini, ba-nya tetap ba, ni-nya tetap ni, alifnya yang berubah menjadi ya, maka alif dengan ya itulah yang dijadikan tanda. Ya. Sesuatu yang berbeda itu yang dijadikan tanda. Yang sama jangan dijadikan tanda. Berikutnya, nah itu yang i'rabnya itu dengan tanda-tanda yang terlihat. Nah, sekarang ada tanda-tanda yang tidak terlihat. Al-i'rab at-taqdiri. Takdiri artinya perkiraan, ya. Dari segi bunyi sebetulnya tidak berubah. Dari segi bunyinya tidak berubah. Terus kenapa kalau bunyinya tidak berubah? Artinya dia mau dalam keadaan marfu, mau dalam keadaan mansub ataupun dalam keadaan majrur, bunyinya sama.
ya. Seperti mabni. Terus kenapa tidak disebutkan mabni? Karena mabni itu terbatas di yang tadi. Mabni itu terbatas di domir, isim isyarah, isim mausul, isim fi'il gitu kan, isim istifham, isim syarat dan seterusnya. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari sekarang, ya, yang i'rab takdiri ini dia bukan dari golongan mabni. Maka dia masuk ke golongan mu'rab. Tapi tanda i'rabnya tidak terlihat. Maka ulama memperkirakan, ini harusnya ada tanda nih, tapi tandanya tidak terasa, tidak terlihat. La tadharu alamatul i'rabi fi salasati anwa'in minal asma'i. Alamat i'rab ini tidak muncul di 3 macam dari kelompok isim, ya. Fatuqaddaru fiha al-alamatu. Maka tandanya diperkirakan, dikira-kira. Wa hadhil anwa'u hiya, dan golongan-golongan ini, ya, macam-macam isim ini adalah al-maksuru, isim maksur, al-mankusu, isim mankus, kemudian wal mudhafu ila ya'il mutakallimi, dan isim-isim yang dimudhafkan ke ya mutakallim. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah al-maksur. Al-maksur itu apa? Wal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimah. Isim mu'rab, ya, yang di ujungnya adalah ada alif lazimah. Alif lazimah tuh alifnya tetap alif, enggak berubah-berubah, beda dengan alif musanna. Alif musanna itu berubah. Satu kondisi jadi alif, kondisi yang lain dia berubah jadi ya. Nah, alif maksuro ini, alif lazimah ini dalam keadaan apapun dia harokatnya tetap alif. Contoh misalkan al-mustashfa, al-fata, al-aso. Maka tuqaddaru fi al-mustashfa, ya, di situ ada alif lazimahnya. Kemudian al-fata di situ ada alif lazimahnya. Al-aso di situ ada alif lazimahnya. Kenapa bentuk alifnya berbeda? Yang satu alifnya bengkok, yang satu alifnya tegak. Yang bengkok yaitu asalnya dari huruf ya. Yang tegak itu asalnya dari huruf wawu. Gitu ya. Tuqaddaru fihi al-alamatu salasu. Maka di isim yang maksur ini, ya, ciri yang tiga di sini maksudnya adalah doma, kemudian fathah dengan kasrohnya, tuqaddar, diperkirakan ada. Seperti misalkan qatalal fatah al-af'a bil aso, ya, seorang pemuda membunuh ular dengan tongkat. Al-fata fa'il, al-af'a maf'ulun bihi, bil aso ada huruf ba-nya majrur, ya. Harusnya al-fata harusnya dhamma, al-af'a harusnya fathah ujungnya, al-aso harusnya kasroh ujungnya. Tapi karena ketiganya ujungnya ini alif, ketiga harokatnya tidak terasa. Dan alif, yang namanya alif nggak pernah berharokat. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat. Kau mengatakan i'rab untuk ketiga kata ini adalah al-fatha fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Tidak ada di situ ya. Fatha adalah fa'il, hukumnya marfu, dan alamat rafa'nya adalah domah. Domahnya itu muqaddarah. Domahnya itu tidak terlihat. Ya. Terus kalau tidak terlihat, kenapa istilahnya itu dikatakan dia itu ada domah yang tidak terlihat? Karena memang dia bukan isim mabni. Mu'rab itu harus ada domahnya. Cuman karena ujungnya alif tidak terlihat domahnya. Kemudian al-af'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun. Al-aso majrurun bil ba'i alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Gitu ya. Di situ ada footnote-nya. Idza nuwinal maksuru huzifatil alifu fin nutqi liltiqa'is sakinaini nahu al-fata menjadi fatan wa hina idzin tuqaddaru alamatu 'alal alifil mahdhufati nahu ittasala mustafa bi fatan duhan. Nah, ini ada catatan kaki di sini. Isim maksur ini kalau dia bertanwin, maksud bertanwin di situ maksudnya itu adalah alif lamnya dihilangkan. Alif lamnya dihilangkan. Kemudian karena alif lamnya dihilangkan, maka si alif bengkok lam fi'il yang ada di ujungnya itu dihapus. Karena ketemu dua sukun. Alif bengkok sukun, kemudian tanwin, nun sukun. Sukun ketemu sukun, alifnya dihapus. Kemudian berikutnya adalah mankus. Ya, mankus adalah wal ismul mu'rabu alladzi akhiruhu ya'un lazimah. Maksuru ma qablaha. Ya lazimah yang maksur sebelumnya. Jadi yang disebut dengan maksud adalah isim mu'rab yang di ujungnya ada ya lazimah. Ya lazimah ini ya-nya itu adalah tidak ganti-ganti. Ini beda dengan ya yang ada di jamak muzakkar salim ataupun ya yang ada di musanna. Itu ya-nya ketika marfu jadi wawu. Ya kalau jamak muzakkar salim, kalau di musanna ya-nya jadi alif ketika dia marfu. Nah kalau ini enggak lazimah tuh tetap segitu ya aja. Kemudian
Yang bagaimana? Ya yang bagaimana? Ya yang maksur ma qablaha. Ya yang sebelumnya harokatnya itu kasroh. Kalau ya yang sebelumnya harokatnya itu fathah, ya berarti musanna. Ya, ai. Kalau ya ini i. Contoh misalkan al-qadhi, al-muhami, as-sani, al-madhi, al-wadi, al-ma'ani. Qadhi adalah hakim, muhami pengacara, sani yang kedua, al-madhi yang lampau, al-wadi lembah, ma'ani makna-makna. Tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal kasratu. Nah, ya. Kalau yang mankus, dhammah dengan kasrohnya tuqaddar. Diperkirakan ada, walaupun faktanya adalah tidak disebutkan atau tidak ada, tidak dilafadzkan. Wa tazharu fihi al-fathatu, dan fathahnya muncul. Jadi ketika dia marfu yang seharusnya dhammah, dhammahnya tidak ada. Ketika dia majrur yang seharusnya kasroh, kasrohnya tidak ada. Ketika dia mansub yang seharusnya fathah, fathahnya muncul, bisa muncul. Kenapa bisa muncul? Karena ini huruf ya. Ya. Kalau tadi alif, kalau yang maksud itu alif, dan alif selamanya nggak pernah berharokat. Kalau berharokat itu hamzah. Alif selamanya tidak pernah berharokat. Sedangkan di sini ya. Ya ini ada dua kemungkinan. Ya ini bisa berharokat, bisa sukun. Kalau alif selalu sukun. Kalau ya bisa berharokat, bisa sukun. Dari tiga harokat, fathah adalah harokat yang paling ringan. Maka ketika si isim mankus ini seharusnya fathah, fathahnya muncul. Tapi ketika si isim mankus ini seharusnya dhammah atau seharusnya kasroh, dhammah dengan kasrohnya tidak bisa muncul karena terlalu berat di lisan. Contoh misalkan sa'alal qadhi al-muhamiya anil jani. Ya. Sa'ala al-qadhi, hakim bertanya, hakim jadi fa'il, tidak bisa muncul dhammahnya. Al-muhamiyah maf'ulun bihi, muncul fathahnya karena fathah ringan. Anil jani, tersangka. Hakim bertanya kepada pengacara mengenai tersangka. Nah, anil jani ada huruf jarnya an, harusnya kasroh, tidak bisa muncul kasrohnya. Ya, karena berat. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimat. Engkau berkata di i'rab ketiga kata ini adalah al-qadhi fa'ilun alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammahnya tidak terlihat. Dikira-kira dia ada. Al-muhamiyah maf'ulun bihi mansubun alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Al-jani majrurun bi'an alamatun jarihi kasratun muqaddaratun. Kasrohnya tidak terlihat. Gitu ya. Wa qad yakunul mankusu mahdzufal ya'i. Terkadang isim mankus ini ya-nya dihapuskan. Kalau bagaimana? Tadi kan ada ya-nya. Qadhi, ada ya-nya yang menjadi dua harokat karena fathah ketemu dengan ya mantobi'i. Al-qadhi, al-muhami. Nah, ya yang ada di ujung ini bisa hilang. Kalau bagaimana? Kalau alif lamnya hilang. Al-qadhi, ada alnya, al-qadhi, ada ya-nya. Nah, ya-nya ini bisa dihapus kalau alnya juga dihapus. Contoh misalkan nahu zahaba qadhin ila muhamin. Zahaba qadhin ila muhamin. Kalau dihilangkan alif lamnya, maka menjadi qadhin. Tidak menjadi qadhiyun. Karena ketika kita mengatakan qadhiyun, huruf ya-nya dikasih dhammah, berat. Ya, maka ya-nya dihapuskan. Jadilah qadhin. Kalau yang fathah bagaimana? Ya. Bagaimana kalau misalkan di yang tadi ya, sa'ala qadhin muhamiyan anjanin. Nah, kalau yang muhamiyan jadi kalau yang isim mankus yang tidak ada alif lamnya yang pakai tanwin ketika dalam keadaan mansub, ya-nya tidak hilang. Seperti biasa saja fathatain. Sa'ala qadhin muhamiyan anjanin. Ya. Zahaba qadhin ila muhamin. Ya. Hilang ya-nya karena alif lamnya juga hilang. Yang qadhin dalam keadaan marfu', muhamin dalam keadaan majrur. Taqulu fi i'rabi hatainil kalimat. Engkau mengatakan di i'rab yang dua kata ini yang ya-nya hilang tuh begini. Qadhin fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Terus si dhammah yang muqaddarahnya ini alal ya'il mahdzufah. Dhammah yang dikira-kira ada di huruf yang dihilangkan. Jadi tambah kira-kira, yang ngira-ngiranya semakin bertambah. Udah dhammahnya dikira-kiranya di huruf yang hilang lagi. Muhamin majrurun bi ila alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal ya'il mahdzufati.
Alamat jarnya adalah kasroh yang dikira-kira ada di atas ya yang terhapus. Berikutnya ya yang i'rabnya takdiri lagi ya. Al mudhafu ila ya'il mutakallim, yang dimudhafkan ke ya mutakallim. Nahu adalah contohnya adalah zamili, teman saya. Tuqaddaru fihi alamatu saladi, perkirakan di dalam yang dimudhafkan ke ya mutakallim ini ketiga tanda yaitu fathah kasroh dhamma. Contoh da'a jaddi ustazi ma'a zumalai. Kakek saya mengajak ustaz saya bersama teman-teman saya. Ada sayanya semuanya di situ. Ya. Taqulu fi i'rabi hadhil kalimati jaddi ya jaddu fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah wal ya mudhafun ilaihi. Ini i'rabnya yang ringkasnya ya. Kemudian ustaz maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi fathah muqaddarah wal ya mudhaf ilaihi. Kemudian zumala mudhaf ilaihi majrur alamatu jarhi kasrah muqaddarah wal ya mudhaf ilaihi. Mau dalam keadaan apapun ya, dari segi bunyi ini mungkin seperti isim mankus yaitu sama-sama i. Ya, al-qadi, ustazi sama-sama i. Kenapa ya-nya tidak muncul? Ya, karena ya mutakallim, ya domir ana ketika dia jadi mudhof ilaih biasanya itu selalu sukun. Dan kalau ya mutakallim ini selalu menuntut sebelumnya itu untuk selalu kasroh. Jadi dia tidak menjadi harusnya kan jaddu. Ya, jaddu ketika dimudhafkan ke ya mutakallim tidak bisa dhamma ini ketemu dengan ya mati. Ya, jadi tidak bisa menjadi jaddu juga bisa. Terus tadi yang lainnya juga sama. Ya, jadi harokat huruf sebelum ya mutakallim ini sibuk memenuhi keinginan ya mutakallim, yang ya mutakallim ini menginginkan sebelumnya huruf sebelum ya mutakallim ini harus selalu kasroh. Gitu. Ya, berikutnya kita lihat di sini ada tabelnya ya. Alamatul i'rabi al-aslati wal far'iyati fil ismi. Al-hala i'rabiyah, kondisi i'rabnya marfu, alamat rafa, mansub, alamat nasab, majrur, alamat jar. Kemudian amilnya, penyebabnya di situ fa'amilnya adalah fi'il mengharuskan menjadi fa'il jaa. Kemudian amilnya adalah di situ fi'il fa'il, ro'a itu mengharuskan yang isimnya jadi maf'ulun bihi. Kemudian salam tu ala, ada alanya di situ. Kemudian masukkan kondisi-kondisi yang pertama. Yang pertama adalah al-ismu dzul alamatil i'rabi al-asli. Isim-isim memiliki alamat yang asli. Contoh misalkan al-abna'u, ja'al abna'u, alamatnya dhammah. Ya, kemudian ra'aitul abna'a, alamatnya fathah. Salamtu 'alal abna'i, alamatnya kasrah. Kemudian jamak muannats salim. Ja'al abna'u wal banatu. Wal banatu di situ atop ke al-abna, atop ke fa'il, maka dia dianggap fa'il juga, atop ke marfu juga. Wal banatu dhamma, wal banati maf'ulun bihi kasrah ya. Wal banati kemasukan huruf jar kasrah. Kemudian musanna wal walidani atau ke marfu alif ya. Kemudian wal walidaini ya di situ maf'ulun bihi. Wal walidaini majrur karena ada ya-nya ya. Karena ada ala maka tandanya dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim wal aqrabuna ada wawunya, wal aqrabina ada ya-nya, wal aqrabina majrur ada ya-nya. Kemudian mamnu minas sorfi Ibrahimu dhamma, Ibrahima fathah. Kemudian ala Ibrahima fathah juga ya, padahal dia majrur karena ada ala. Kemudian al asmaul khamsah isim-isim yang 5, akhuhu dengan wawu, akhahu dengan alif, akhihi dengan ya. Ya. Oke. Nah, jadi di sini dari tabel ini kita bisa melihat jamak muannats salim musanna dengan jamak muzakkar salim kondisi mansub dengan majrurnya sama. Ya. Kemudian mamnu minas sorfi kondisi mansub dengan majrurnya juga sama. Ya, jadi ada 4 yang kondisi mansub dengan majrurnya sama. Jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, musanna dengan isim yang mamnu minas sorfi itu kondisi mansub dengan majrurnya sama. Gitu. Kemudian yang i'rab takdiri ya, marfu alamatnya dengan alamat marfu'nya apa, alamat rafa'nya. Contoh misalkan jaa shodiqi. Ya, yang pertama adalah yang dimudhafkan ke ya mutakallim. Contoh kalimatnya jaa shodiqi, maka dhammahnya muqaddarah. Ra'aitu shodiqi, fathahnya muqaddarah. Kemudian salamtu ala shodiqi, kasrahnya muqaddarah. Kemudian jaa al-muhami, dhammahnya muqaddarah. Ra'aitu al-muhamiyah, ya fathahnya zahirah.
Salamtu alal muhami, kasrohnya muqaddarah. Kemudian ja'al murtado, dhammahnya muqaddarah. Ra'aitul murtado, fathahnya muqaddarah. Salamtu alal murtado, kasrohnya muqaddarah. Gitu ya. Oke, lihat kesimpulannya. Al-alamatul asliyah wal far'iyah wa dzahirah wal muqaddarah. Kesimpulan dari semuanya, alamat yang asli, alamat yang cabang, yang muncul ataupun yang tidak muncul ya, harokatnya. Yang marfu dulu. Hajarul abna'u wal banatu wal walidani wal aqrabuna wa ibrahimu wa akhuhu wa sadiqi al muhami ya, al murtado. Ini semuanya jadi fa'il ya. Al abna'u harokatnya asli ya. Kemudian banat asli, walidani dengan alif, akrobun dengan wawu, Ibrahimu asli, akhuhu dengan wawu, sodiki muqaddarah karena dia mutakalim, al-muhami muqaddarah karena dia mankus ya, al-murtado karena dia maksud. Sekarang yang kondisi mansubnya. Da'autu, aku memanggil, aku mengajak. Da'autul abna'a wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhahu wa sadiqiyya ya, karena di depannya ada alif lam maka jadi sadiqiyal ya, wa sadiqiyal muhamiyal murtado. Berikutnya yang majrur, ittasaltu bil abna'i wal banati wal walidaini wal aqrabina wa ibrahima wa akhihi wa sadiqil muhamil murtado. Gitu ya. Itu mungkin kesimpulannya. Kita akan lanjutkan lagi di latihan yang berikutnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.